103,7 Radio Sentosa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar Sentosa FM dimanapun Anda berada. Selamat malam semua, ketemu lagi bersama saya Galang dalam program Yupsi, Yuk Bincang Santuy. Sahabat Yupsi, apa kabar nih? Semoga sehat, semoga baik, dan semoga tetap santuy. Iyalah, dalam situasi-situasi seperti sekarang ini ada banyak alasan untuk tetap santuy. Panik bukan tren, tetap waspada, jaga diri, dan berdoa saja. Yoi. Selama 30 menit ke depan, Galang akan menemani kalian tentunya dalam program Yupsi, Yuk Bincang Santuy. Seperti biasa, Galang akan menghibur kalian dengan musik-musik kece dan perbincangan mengenai hal yang sedang ramai diperbincangkan, yang tentunya dikemas dengan tetap memakai kaidah santuy. Tema bincang santuy kali ini adalah virus corona atau COVID-19. Oh iya, jikalau sahabat Yupsi ada yang mau request musik kesukaan atau mau bertanya, langsung saja yuk kirim pesan di 085 1003 502. Wits, nomor cantik tuh. Langsung saja yang mau bertanya dan request musik. Oke, tentunya kali ini Galang tidak sendirian ya. Sudah ada seorang yang mau menemani Galang untuk bincang santuy kali ini. Siapa dia? Ya, dia adalah Wits, bukan sekarang segmennya. Sekarang waktunya dengerin musik dulu, biar kalian tetap enjoy santuy. Oh, langsung ada yang request nih. Sebentar, ini dari siapa ya? Request kali ini dari Mas Dobleh di Cilacap. Request Kang, Surfaces Sunday Best. Wih, bacanya gimana ini? Surfaces Sunday Best. Feeling good. Wih, di santuy nih orang nih. Oke, jadi gini Mas Doble. Yang kabur 2, terus yang lain kabur kayak gitu. Oke, langsung saja. Surfaces Sunday Best. Check it out. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Halo, masih bersama dengan saya Galang dalam program Yupsi, Yuk Bincang Santuy, yang kali ini akan membahas mengenai virus corona atau COVID-19.
Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Mungkin lebih baiknya perkenalan dulu ya, supaya para pendengar mengenal nih siapa cewek cantik yang di sebelah saya ini. Monggo perkenalan Mbak. Hai pendengar setia Yupsi, yuk bincang santuy. Perkenalkan, aku Citra, rekan dari Galang. Nah, berhubung pendengar sudah mengenal nih, namanya Mbak Citra ya? Oke, langsung saja Mbak Citra. Tentunya Mbak Citra sendiri sudah mengetahui tentang berita-berita yang menggegerkan publik, menggegerkan dunia, yaitu tentang virus corona atau COVID-19 ini. Banyak sekali berita-berita yang menyebar, baik melalui media sosial, televisi, maupun media cetak yang membahas tentang si virus ini ya Mbak Citra. Nah, gimana nih tanggapan Mbak Citra sendiri mengenai hal ini? Betul sekali. Wah, emang saat ini tuh publik masih digegerkan ya mengenai virus si brengsek ini. Virus yang gak punya akhlak, main nyerang gitu aja. Bercanda ya, banyak media menyebutkan virus ini tuh berasal dari kota Wuhan di Cina. Tapi ada versi lain sih yang nyebut bahwa virus ini juga berasal dari negara lain. Entah ya benar atau enggaknya. Tapi saya emang cenderung percaya sih virus tersebut berasal dari Wuhan. Karena emang banyak berita yang menyebutkan. Dan virus ini emang gak ada akhlak sih, udah nyebar ke banyak negara di dunia. Dan negara kita ini salah satunya. Padahal tuh di Wuhan ya, jauh, tapi efeknya itu di banyak negara ya Mbak Citra. Italia, iya tuh benar, Iran Irak itu ya, yang sampai memakan korban banyak sekali, sampai ke negara kita ini Indonesia. Udah 4.000 sekarang, 4.000 lebih. Nah, korbannya tuh udah banyak sekali yang meninggal gara-gara virus ini. Tentunya karena virus ini tuh gampang sekali menular dengan hal-hal sepele. Misalnya orang ngobrol aja tuh bisa loh kena virus ini. Padahal cuma ngobrol ya, ngobrol tatap muka itu bisa ketularan ya Mbak ya? Iya, soalnya kan misal nih kita ketemu sama orang ya. Kan kebiasaan kita pasti jabat tangan. Yo, tentu itu. Terus dari benda-benda yang dipegang si orangnya ini yang positif itu juga bisa nularin virus. Kalau sepemahaman saya nih, virus corona ini kan kalau nempel di benda hilang itu kan maksudnya kalau virus corona ini terus nempel di benda itu kan hilangnya bisa sampai 48 jam. 2 hari ya? Nah itu pasti kan 2 hari. Nah benda ini tuh kan selama 48 jam ini kan pasti digunain atau dipegang banyak orang. Nah di situ virus corona nyebar. Maka dari itu seharusnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dengan segala bentuk yang tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Oke Mbak Citra, kita break dulu, sambil ini tenggorokan dibasahi dulu lah. Ya bener banget. Karena setiap harinya itu kita dianjurkan minum air putih 8 liter per hari ya kan. Makanya kita break dulu. Dan buat pendengar setia Yupsi, tenang, kita masih ada waktu. Jangan panik, tetap santuy sesuai dengan lagu yang akan saya putar milik Ebit Jadi ini. Masih ada waktu. Langsung aja, cekidot. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan
Mengapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera. Ya, kembali lagi bersama saya Galang dan Mbak Citra di 103,7 FM dalam program Yupsi Yuk Bincang Santuy. Nah, buat kalian-kalian pendengar setia Yupsi, kalau ada yang mau bertanya atau request lagu kesukaan lagi, langsung saja kirim di nomor 085 1003 502. Ditunggu ya. Mbak Citra, barangkali pendengar setia Yupsi kan ada yang kurang paham nih, gimana cara kita supaya paling tidak bisa menjaga diri supaya tidak tertular virus ini. Gimana menurut Mbak Citra sendiri? Nah, sama sih tentunya dengan anjuran-anjuran dari pemerintah atau dari Dinas Kesehatan mengenai pola hidup sehat. Pastinya walaupun kita harus selalu di rumah aja, tetap aja kita harus selalu jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, rajin olahraga, makan makanan yang sehat yang bisa meningkatkan imun kita. Nah, buat para pendengar itu ikuti saran-saran dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Citra, yang salah satunya itu menerapkan pola hidup sehat. Nah, menurut Mbak Citra sendiri nih, Mbak Citra kan tadi menyebutkan untuk kita itu sering-sering cuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat. Nah, cara mencuci tangan yang benar menurut Mbak Citra itu sendiri gimana? Cara cuci tangan yang benar. Sebenarnya sebelum ada virus corona ini pasti kita juga sering dong cuci tangan. Kayak sebelum makan itu kan pasti kita cuci tangan kan. Cuman karena ada virus ini kita juga harus lebih aware lagi gitu loh. Pastinya kalau cuci tangan usahain sih di air yang mengalir ya. Air yang mengalir, terus habis itu ya biasa basahi tangan dulu, terus habis itu kalau bisa sih pakai sabun cucinya sabunnya itu sabun cair. Tuh udah dibilas tuh dicuci dulu tangannya paling enggak lah 20 detik lah, habis itu dibilas udah deh gitu. Nah, itu para pendengar setia Yupsi, itu menurut Pak Citra ya. Tapi menurut saya bener juga sih, kan kita setiap hari itu sering dong cuci tangan. Kebetulan aja ini ada virus, terus memang ya si virus ini memungkinkan kita untuk sering-sering cuci tangan, karena ya virus ini kan dapat hilang ketika kita mencuci tangan, ya kak Mbak Citra? Yeps, bener banget itu. Nah, Mbak Citra kan tadi menyebutkan untuk kita makan makanan yang sehat ya. Nah, menurut Mbak Citra sendiri itu makanan-makanan yang sehat versi Mbak Citra untuk meningkatkan imun kita itu makanan yang seperti apa? Kalau saya itu kan karena biasa masak ya, jadi mantap. Nah iya, jadi tuh karena ada virus kayak gini dan di rumah aja, ya kita manfaatin tuh waktu-waktu kita buat di rumah aja dengan masak.
bisa tuh kita tuh masak sayur. Belajar masak gitu ya. Iya, buat Menemukan bakat-bakat. cewek-cewek nih, buat cewek-cewek yang biasanya sibuk kuliah, sibuk kerja dan gak ada waktu buat belajar masak. Sebenarnya waktu di rumah aja ini bisa tuh dimanfaatin buat belajar masak. Nah, makanan-makanannya itu apa aja? Makanannya pasti yang bisa sih sayur. Oh iya, dan kalau misal kita makan daging ayam atau daging kambing, pastikan pas kita masak itu harusnya bener-bener dagingnya itu udah matang, bener matang. Nah, itu betul. Itu karena apa? Soalnya hewan aja tuh bisa membawa virus yang kalau misal kita masaknya itu nggak mateng, ya udah tuh bisa berefek buruk buat tubuh kita. Nah, betul tuh. Buat para pendengar setia Yupsi ini, terutama buat ciwi-ciwi ini pengetahuan nih dari Mbak Citra. Kalau masak daging itu harus yang mateng, entah daging ayam, daging kambing atau daging lain itu harus mateng, karena itu nanti efeknya itu ke kita sendiri. Nah, tadi kan Mbak Citra menyinggung perihal anjuran-anjuran dari pemerintah ya. Saat ini kan memang pemerintah itu membuat banyak kebijakan yang tentunya itu kebijakan tersebut dibuat itu untuk memutus mata rantai virus ini. Yang diantaranya itu kan pemerintah membuat kebijakan mengenai social distancing, larangan keluar rumah, kemudian bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Itu menurut Mbak Citra sendiri gimana? Setuju atau tidak? Terus efeknya buat Mbak Citra sendiri gimana? Pastilah kalau misal social distancing saya jelas setuju. Kan penularan virus itu bisa terjadi kalau misal di keramaian. Otomatis ya kita harus menjaga jarak dengan orang-orang. Kita harus membatasi diri kita gitu loh. Dan untuk anjuran bekerja dari rumah, sebenarnya buat karyawan-karyawan itu ada plus minusnya sih. Plusnya pasti kita bisa menjaga diri kita dan kita bisa di rumah aja gitu kan. Terus minusnya ya paling mungkin kerjaan jadi kurang efektif. Tentunya. Terus apalagi kalau misal masalah ini ya kan pasti kita membutuhkan kuota ya. Oh itu betul kuota sekali. Yang banyak. Itu yang sering dikeluhkan anak-anak perkuliahan. Pasti anak nggak cuma anak kuliahan, pasti juga orang-orang kantoran itu juga pasti mengeluhkannya karena itu. Belum lagi kalau misal jaringannya lelet tapi dikejar deadline atau apa, itu kan pasti efek banget. Dampaknya pasti kerjaannya jadi nggak efektif. Tapi selagi itu bagus untuk kesehatan kita, keselamatan kita, ya itu bagus sih. Makanya nih buat sobat-sobat mendengar Yupsi, janganlah keluar rumah dulu kalau emang nggak penting-penting amat. Kecuali kalau emang memungkinkan harus keluar ya Mbak Citra ya. Iya. Kalau misal keluar pun kita tuh benar-benar harus prepare gitu loh. Kayak misal sebelum keluar ya pastiin kita tuh pakai masker dulu. Terus habis itu betul. Membawa hand sanitizer. Bawa hand sanitizer. Terus kalau bisa pakai sarung tangan gitu. Dan pastikan kalau misal keluar ya kita tuh tetap harus berjarak dengan orang-orang gitu loh. Semisal di kerumunan ada orang batuk, ya kita harus menyingkir gitu loh dari dia gitu. Karena percikan yang dari batuknya itu kan juga bisa menularkan ya. Iya, itu bisa menularkan gitu loh. Makanya buat kalian-kalian yang masih suka nongkrong sama temen-temen, dikurangin dulu lah. Jangan keluar rumah, jangan pergi kemana-mana. Itu pun kalau mau pergi ya yang sudah seperti dibilang Mbak Citra tadi, memakai masker, membawa hand sanitizer, kemudian berjaga jarak dengan teman. Ya seperti itulah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih buat Mbak Citra dari Risma di Pekalongan. Wah, di Pekalongan ya. Gimana? Misal nih, Mbak, kalau ada orang yang nekat keluar buat ngumpul-ngumpul atau nongkrong sama teman-teman, padahal pemerintah kan sudah melarang ya. Itu pendapat Mbak Citra bagaimana? Nah, ini gimana nih Mbak Citra? Wah, ini pasti Mbak Risma ini anak muda ya yang sukanya nongkrong-nongkrong nih.
nggak bisa diem dulu nih di rumah, pasti diem bentar langsung bosen. Kalau menurut aku sendiri sih, setahu saya di Pekalongan itu udah bagus pemerintahnya, udah menerapkan jam malam. Jam berapa sih? Jam 9 ya? Jam 9. Nah itu jam 9. Ya menurutku harusnya itu ditaati sih. Kalau misal masih ada anak-anak muda yang nongkrong ngafe-ngafe gitu, menurutku harusnya dari Satpol PP atau pemerintah sendiri harusnya lebih tegas ya. Selain menghimbau untuk di rumah aja, pastinya kalau menurutku biar jarak tuh ada denda sih, ada denda biar orang-orang tuh nggak melakukan hal itu. Denda dan hukuman ya tentunya ya, hukuman di tempat lah. Paling tidak hukuman di tempat. Kalau hukuman kurungan kayaknya kurang pas aja sih menurutku. Oh iya. Gitu Mbak Risma jawaban dari Mbak Citra. Oke, mungkin itu sekiranya bincang santuy kali ini. Dari Mbak Citra ada pesan-pesan buat para pendengar Yupsi mungkin yang mau disampaikan? Pesan-pesan pastinya stay safe, stay healthy. Manfaatin waktu-waktu luang kalian buat hal-hal yang positif dan selalu berpikir positif juga pastinya. Terus apalagi ya, kalian bisa kok mengembangkan bakat atau hobi baru kalian, misal bisa masak kan, bisa belajar masak. Dan pastinya manfaatin waktu-waktu kayak gini itu buat kumpul sama keluarga. Oke, itu pesan-pesan dari Mbak Citra ya. Para pendengar, pesan dari Galang sendiri, tetap ikuti arahan-arahan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, tentunya juga dari Dinas Kesehatan. Kemudian stay at home, tetap di rumah, jangan keluar-keluar kecuali kalau terdesak untuk keluar seperti membeli kebutuhan pokok, itu boleh keluar ya. Dan terapkan selalu pola hidup sehat, pola hidup bersih. Oke, tidak terasa sudah setengah jam kurang lebih Galang menemani kalian semua. Dan akhir dari bincang santuy malam ini, Galang ucapkan terima kasih untuk Mbak Citra yang sudah berkenan menemani Galang di bincang santuy malam ini. Sampai jumpa di bincang santuy selanjutnya. Dan sebagai penutup, Galang kasih satu lagu nih dari Denny Caknan, Sugeng Dalu. Terima kasih juga buat pendengar setia Yupsi yang sudah stay mendengarkan bincang santuy kali ini. Tetap di 103,7 Radio Sentosa FM. Selamat malam. Sugeng Dalu, ati sing biyen tau ngelarani, wis suwe ora rene, kowe lu ngomong masalah sepele, kowe golek liyane. Yakin wis teko nambahi sangsara, ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gedhe dhuwure balunganmu. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukup wingi ra
dodo periye ati sing mbok paringi wis cukup ra bakal tak baleni. Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wis ora gagas kata luka wis cukup wi ra pengen baleni Mario lemu tolanan ati wis wayahe kowe kampung blejani utang tangise ati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang saiki mung crita loro mbok kadung bekas ning dodo periye ati sing mbok paringi wis cukup ra bakal